Apakah yang berubah dari sepeda ini? Bila Anda simak secara saksama, maka ada perubahan dari jarak sadel ke handle post. Ini karena saya mengupgrade handle post dari Avandre AM. Salah satu ketidaknyamanan yang saya rasakan dari handle post bawaan adalah handle post terlalu maju atau condong ke depan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah suatu kelebihan karena kebiasaan kita mencari handle post pasti cari yang doyong ke depan demi tampilan yang lebih sporty, lebih keren. Namun selama pemakaian 200 kilo lebih, saya merasakan bahwa jarak duduknya kurang terlalu ideal dengan postur saya. Untuk itu saya mengganti handle post dari Avandre AM dengan handle post bawaan dari Norris titik 1 16 punya saya, yang kebetulan kekurangannya adalah jarak duduk terlalu dekat pada Norris atau handle post kurang doyong ke depan. Saya pasangkan di Avandre AM dan ternyata jarak duduk yang saya dapatkan antara sadel dan handle post dengan setir itu sangat nyaman. Tinggi saya 170. Saya tidak tahu apakah teman-teman merasakan hal yang sama atau tidak. Dan yang kedua, karena tidak terlalu doyong ke depan, ya, yang dirasa adalah handling. Feel handling yang dirasakan lebih smooth, lebih ringan. Mungkin karena sudut putar setir ya yang berbeda, dia lebih terasa nyaman, ringan dibandingkan menggunakan handle post doyong yang pertama. Bisa teman-teman bandingkan dengan Avan teman-teman. Ini handle postnya agak masuk ke dalam, tidak terlalu doyong. Sedangkan handle post saya yang di Avandre AM saya taruh di Norris 116 dan hasilnya nanti teman-teman lihat di video saya tentang Norris 116 full modifikasi yang akan saya tampilkan di video lainnya. Selain ini tentang handle post, saya juga mengupgrade beberapa komponen. Mungkin teman-teman sekilas bisa melihat. Yang pasti terlihat di video ini, saya mengupgrade rims atau full wheel set dari Avandre AM yang 16 3/8 saya jadikan 16 murni. Saya menggunakan wheel set dari Norris 116 yang 16 inch murni. Saya pindahkan ke sini karena menurut saya memang kalau menggunakan 16 3/8 1/3/8 itu akan berdampak pada speed, dimana untuk ngejar speed lebih oke. Dan teman-teman sendiri tahu kan, pengalaman menggunakan Avandre AM dengan 16 1/3/8 itu tetap ringan dan kencang. Namun kalau kali ini saya mencoba mengejar tampilannya. Saya merasa lebih lucu bila Avandre AM ini menggunakan wheel set 16 murni. Dia lebih terlihat pendek, lucu ya. Dan ternyata setelah saya melakukan pertukaran, tidak ada masalah berarti, hanya setting kedudukan cakram dan sudah bisa digunakan. Sekalian saya pakai juga, saya pindahkan dari Norris 1 16
lengkap dengan sprocket-sprocketnya. Saya menggunakan sprocket Shimano 9 speed 1134. Saya pindahkan ke sini. Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah ada kendala terkait upgrade sprocket dengan tetap menggunakan Sensa MX9 pada Avan Ream? Ya, memang benar, ada beberapa ada sedikit penyesuaian ya. Yang pertama adalah settingan pada RD Sensa harus disetting ulang. Saya tidak tahu kenapa. Setelah saya pindahkan, saya pakai harus disetting ulang akhirnya. Yang kedua, rantai. Teman-teman harus upgrade rantai ke 9 speed. Walaupun bawaan dari Avan Ream ini 9 speed, tapi dia cukup pendek. Kalau saya tidak upgrade rantai, tapi saya melakukan sambungan penambahan rantai sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Saya tambahkan 5 ruas di rantai dan langsung lumayan lancar. Namun saya akui bahwa MX9 selama pemakaian hampir 200 kilo kurang nyaman untuk digunakan. Kadang dia kurang akurat, di setel, di setting bola-balik tetap ada melesetnya. Memang beda dengan Shimano, tapi secara fungsi dia berfungsi dengan baik. Cuman kita harus sering setel aja kalau dia berubah lagi settingannya. Mungkin ya saya menduga karena kualitas material yang dipakai ya, jadi dia kurang kokoh mungkin ya. Oke. Nah, ini wheelset 16 murni menggunakan ban Kenda bawaan Norris 116 dan saya menggunakan hub Pacific yang sudah ada di video saya sebelumnya tentang Norris 16. Saya menggunakan hub Pacific 32 hole. Oke, hanya itu ya teman-teman untuk upgrade setelah penggunaan 200 kilo lebih ya. Saya menambahkan tempat botol dan juga ada beberapa aksesoris. Ini untuk holder HP. Oh ya, ada satu lagi. Saat penggunaan mendekati 100 kilo, saya mengalami kendala, yaitu bocornya minyak rem ya. Minyak remnya bocor dan keluar dari sini. Akhirnya saya melakukan penggantian jarum ya. Saya bawa ke bengkel. Nggak tahu tiba-tiba langsung blong. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama, bisa di-sharing ya. Bisa di-sharingkan di komentar untuk saling berbagi pengalaman, karena brake ini sangat fatal ya akibatnya bila kita lalai. Apalagi yang hidrolis seperti ini, tidak boleh ada kebocoran. Oke, itu saja ya. Apalagi selebihnya tidak ada. Jadi kesimpulan dari penggunaan Avan Ream setelah 200 kilo adalah tidak ada masalah dengan frame. Framenya ringan, kuat, tidak terdapat bunyi-bunyi yang macam-macam. Kekurangan atau kurang nyaman yang saya alami adalah jarak handle post dengan seat post atau saddle terlalu jauh bagi postur saya. Akhirnya saya ganti dengan yang lebih masuk, tidak condong atau tidak doyong ke depan, walaupun cabutan dari sepeda lama ya. Yang kedua, saya melakukan upgrade terhadap wheelset. Wheelsetnya saya pakai yang 16 murni untuk mengejar tampilan. Namun saya pikir karena saya sudah terbiasa menggunakan 16 murni, kenyamanan pun tetap dapat ya. Tetap dapat walaupun secara speed memang tetap menang 16 1/3/8. Kalau untuk crankset sampai saat ini saya masih belum merasa butuh untuk di-upgrade. Tetap menggunakan 52 saja. Nanti kalau sudah
secara fungsi sudah harus diganti. Baru saya akan upgrade, mungkin juga tidak banyak-banyak ya, mungkin di 53T saja, tidak perlu sampai besar-besar agar di tanjakan juga kita tidak kewer-kewer begitu. Ini saya tetap menggunakan tas karena untuk keluar jauh atau membawa banyak barang saya lebih nyaman menggunakan tas, walaupun mungkin untuk sebagian orang kurang terlalu suka dengan modenya ya, tapi ya itu subjektif saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ini adalah video pengalaman berbagi menggunakan Avan Ream setelah 200 km.